If you've got a problem with it, say it now. We can't be fighting amongst ourselves! There's no time for that! We deserve all we get what we deserve. And way down we go, 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 oh, way down we go, 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 oh, way down we go, way down we go. Yeah, you let your feet run wild. Time has come as we all. Assalamualaikum sobat rekap, kembali lagi dengan saya Thomas 12 di channel Thomas Rekap ID. Ya, kita sudah berada di penghujung pembahasan game God Hand Universe atau game God Hand Nostalgia PS2. Karena sudah sebagian besar karakter utama ataupun karakter keroco yang udah dibahas di channel ini. Jadi kali ini kita bakal membahas tentang Serikat Iblis atau For Devas yang ada di game God Hand. Ya, dimana karakternya memang udah pernah mimin bahas masing-masing di video tersendiri. Namun di video kali ini bakal khusus membahas tentang serikat para iblis tersebut, atau mereka lebih sering menyebutnya di game sebagai serikat dewa atau For Devas, atau menganggap diri mereka dewa. Padahal sebenarnya mereka bukanlah dewa, melainkan semuanya itu adalah iblis. Nah, kita bakal bahas lengkap ya sejarah dan asal usul latar belakang serta semua yang perlu diketahui tentang For Devas ini. Oke, baik kalian yang baru gabung dengan channel Thomas Rekap, klik tombol subscribe terlebih dahulu biar mimin lebih semangat untuk membahas konten-konten informatif seputar game nostalgia lainnya. Oke, kita langsung aja ke pembahasan videonya. 4 dewa atau dalam bahasa Jepang Shitenno adalah kelompok 4 individu yang secara kolektif menjadi antagonis utama di game God Hand. Terdiri dari 3 iblis yang kuat dan elit dan Azel. Mereka berusaha membangkitkan Angra dan menguasai dunia untuk menciptakan surga bagi iblis tempat manusia diperbudak. Untuk memastikan rencana ini berhasil, mereka harus mengalahkan satu musuh dalam bentuk seorang manusia yang memiliki tangan dewa bernama Jin. Di poin kedua kita bakal bahas tentang anggota. 3 dari 4 dewa adalah iblis yang sangat kuat dan raksasa yang menyamar sebagai manusia yang unik. Meskipun mereka terus-menerus bertengkar, mereka semua bersatu untuk mengalahkan Jin dan merebut tangan dewa atau tangan Tuhan yang sebenarnya. Anggota yang pertama bernama Belze, pemimpin 4 dewa, pelayan Angra yang tertua dan paling setia. Belze mengawasi anggota lain dan memastikan bahwa rapat berjalan dengan lancar, penuh perhitungan dan ketenangan. Ia hanya ingin membangkitkan tuannya dan menganggap manusia sebagai sampah yang lebih rendah dari para iblis. Dan bagi sobat rekap yang penasaran tentang karakter Belze ini, mimin sudah bahas video tersendiri yang bakal membahas secara terperinci tentang karakter tersebut di video yang berjudul Belze Sang Pemimpin Serikat Iblis. Oke, kita bakal lanjut anggota kedua dari Serikat Iblis For Devas bernama Elvis, seorang pria kasar, perokok, cerutu dengan aksen Latin yang samar-samar. Elvis adalah deva pertama yang berhadapan dengan Jin. Meskipun seorang iblis rakus, ia memiliki sisi lembut yang mampu bersikap hangat bahkan terhadap musuh-musuhnya sekalipun. Sangat tersirat bahwa ia memiliki perasaan romantis yang tak terbalas terhadap Shannon dan melihat pertarungan melawan Jin sebagai kesempatan untuk merayu pujaan hatinya tersebut. Jadi di sini kita bakal jelaskan singkat aja ya, karena kalau untuk lebih lengkapnya tentang LPC bos gendut yang nyebelin, silahkan kalian cek sendiri. Udah cantumkan di pin komentar link yang kalian bisa langsung tonton. Jadi di situ bakal menjelaskan secara terperinci tentang penjelasan bos gendut yang bernama Elvis ini. Dan di urutan ketiga, anggota dari For Devas adalah satu-satunya anggota perempuan dari para deva atau para dewa. Seorang subukus Shannon hanya ingin menikmati kesenangan dunia manusia, menyebabkan Belze mengorbankan tujuan utama mereka. Jika itu berarti ia akan melawan Jin.
yang memiliki ketertarikan untuk memelihara anjing chihuahua beracun dan melihat Jin sebagai pria yang ingin ia jadikan sebagai sebuah atau seorang peliharaan yang ia jadikan sebagai anjing chihuahua, karena di sini Shannon memiliki kekuatan khusus yang bisa mengubah manusia berubah jadi anjing chihuahua. Itu juga bisa ia gunakan untuk membuat Jin menjadi chihuahua jika Shannon mau. Jadi bisa dibilang Shannon ini sering banget memperbudak para manusia. Nah, lebih lengkapnya untuk info tentang Shannon, kalian bisa cek sendiri video tersendiri oleh Mimin bahas tentang Shannon yang berjudul Shannon si pendiri sirkus. Nah, di situ bakal dijelaskan secara lengkap tentang sejarah dan latar belakang dari Shannon biar kalian dapat video yang lebih lengkap, karena di video ini kita khusus bahas tentang 4D Pass saja. Dan anggota terakhir adalah Azel the Devil Hand, anggota terbaru dari 4D Pass dan satu-satunya yang manusia. Azel memiliki God Hand kiri atau tangan dewa kiri, memilih untuk berpihak pada iblis demi mencapai tujuannya sendiri sebagai manusia. Belzea tidak mempercayainya, tetapi dengan enggan menerimanya ke dalam kelompok. Rasa haus kekuasaan nyalah yang mendorong Azel untuk mencari kebangkitan Angra, tetapi yang lebih penting lagi adalah untuk menunjukkan kepada Jin siapa yang lebih unggul di antara mereka sebagai pemilik tangan dewa itu sendiri. Jadi bisa dibilang kayak ajang unjuk gigi gitu bagi bahwa dia adalah yang paling terbaik dalam penggunaan tangan dewa. Walaupun di sini dia hanya memiliki satu tangan dewa, itu lengan bagian kiri, sedangkan Jin memiliki bagian kanan. Sama seperti anggota lain dari 4D Pass, Min udah bahas video itu sendiri untuk penjelasan tentang Azel, siapa dia dan latar belakangnya. Itu udah dibahas lengkap di video tentang Azel the Devil Hand, siapa sebenarnya dia. Silahkan cek aja di playlist channel Thomas Recap, atau kalian bisa cek pin komentar yang udah linknya ada di pin komentar yang ada di video ini. Atau kalau nggak ada silahkan tanya aja, kadang biasanya Mimin lupa suka naruh link, suka naruh atau enggak ya. Intinya lebih lengkap bisa langsung aja cek di playlist channel ini biar kalian bisa lebih tahu tentang Azel the Devil Hand. Dan ada beberapa hal yang gak terlalu penting namun sepele tapi unik untuk dibahas, yaitu bahwa mereka dikenal sebagai 4 raja surgawi dalam versi permainan Jepang. Jadi nggak disebut dewa ataupun iblis, mereka disebut 4 raja surgawi. Jadi raja surgawi bagi versi Jepangnya. Fakta unik selanjutnya adalah tentang 4D Pass melawan Jin dengan tangan kosong. Mengingat ini adalah game bertema perkelahian, pastilah pertarungan biasanya lebih epik ketika dilakukan dengan tangan kosong. Dari keempat dewa, Azel dan Elvis merupakan satu-satunya yang bertarung terutama dengan tangan kosong, karena Shannon menggunakan tongkat sihir dan Belzea langsung berubah ke bentuk iblisnya ketika bertemu dengan Jin. Di poin ke-9 kita bakal bahas tujuan sebenarnya 4D Pass atau 4 dewa ini. Jadi mereka itu sebenarnya udah kelihatan di awal, dimana ada patung besar di atas tempat mereka rapat. Patung tersebut ya memang berbentuk mirip banget sama si Dewa Angra atau final bossnya di game God Hand. Ya bener banget, itu adalah patung dari si Angra. Jadi sebenarnya Angra kalau dilihat dari patungnya itu sangat besar banget dan memiliki sayap. Jadi bisa dibilang itu adalah replika patung yang sengaja dibuat sebelum para 4D Pass ini nanti menyaksikan wujud Angra secara langsung. Jadi sebelum ketemu sama Angra atau dewa mereka secara langsung, mereka membuat replika patung untuk mengenangnya. Ya, fakta menarik selanjutnya adalah tujuan dari anggota 4D Pass sebenarnya berbeda-beda. Bisa dibilang hanya Belzea yang setia dan patuh pada tujuan utama untuk membangkitkan Angra, sedangkan Elvis terlihat memang senang memakan manusia dan dia tidak terlalu peduli terhadap tujuan utama membangkitkan Angra. Sedangkan Shannon memang sebagai pendiri sirkus iblis, dia lebih memilih untuk menyiksa dan memperbudak manusia, tapi tidak peduli untuk mencari keberadaan God Hand. Malah dia menganjurkan untuk menggunakan tangan kiri Azel untuk membangkitkan Angra. Sedangkan di sini Azel sendiri dia memang tidak ingin membangkitkan Angra dan menawarkan kepada Belzea untuk menguasai dunia berdua saja. Itu sudah cukup tanpa harus membangkitkan Angra. Jadi bisa dibilang di sini hanya Belzea yang berkeinginan membangkitkan Angra di antara 4 anggota lainnya. Jadi bisa dibilang dari awal saja mereka itu tidak kompak untuk melakukan tujuan utama dari kenapa serikat iblis tersebut dibentuk.
Ya, ada hal menarik. Kalian tahu di awal percakapan di sini Belzir mengatakan bahwa Azel sebagai anggota baru dari Fordepas sebaiknya memiliki alasan bagus kenapa membuat rapat secara mendadak. Jadi bisa dibilang ada anggota sebelum kedatangan Azel. Jadi bisa dibilang mungkin anggota tersebut sudah telah wafat atau telah digantikan, yang membuat akhirnya Azel memiliki posisi di Fordepas. Jadi bisa dibilang entah itu iblis atau kemungkinan adalah Dr. Ion yang dulunya memang menjadi anggota Fordepas, namun karena dia lemah dan bisa dibilang tidak kompeten akhirnya digantikan posisinya oleh Azel. Ya, memang gak ada penjelasan resmi tentang siapa anggota sebelum Azel menempati posisinya di Fordepas. Yang jelas memang teori-teori tersebut bisa aja kita anggap sebagai benar karena memang tidak ada penjelasan dari game ataupun sutradara ataupun pembuat dari game God Hand itu sendiri. Di poin ke-12 kita bakal bahas tentang Fordepas yang membuat sayembara untuk pemburuan tangan kanan dewa atau tangan God Hand. Disinilah mengapa terbentuk 3 Evil Stooges atau 3 antek jahat yang memang mereka ditugaskan untuk mencari tangan dewa dengan memotong tangan para penduduk desa untuk mencari keberadaan tangan dewa. Nah, di sini mereka mengirim trio penjahat tersebut yang udah Mimin bahas di video tersendiri. Kalau kalian penasaran tentang karakter tersebut, ya silakan cek aja videonya di playlist channel Thomas Recap. Nah, jadi mereka di sini itu nggak kehabisan akal. Mereka mengirim antek jahat tersebut untuk datang ke setiap kota yang ada di penjuru negeri untuk mencari keberadaan tangan kanan God Hand. Jadi mereka memotong tangan orang-orang yang tidak bersalah dengan tujuan mendapatkan tangan God Hand secara acak karena mereka benar-benar tidak tahu di mana keberadaan tangan God Hand tersebut. Mengingat Azel pun tidak tahu kemana tangan dewa itu bisa hilang. Sebenarnya pada saat flashback memang Olivia terlihat lari. Di sini Azel tidak tahu ternyata yang membawa tangan dewa itu adalah si Olivia dan Olivia menghilang sejak kejadian tersebut. Fakta menarik terakhir adalah Fordepas mengendalikan para preman, para kroco dan para antek secara langsung atau secara tidak langsung menggunakan para spektre atau para hantu yang mereka itu berwujud 3 jenis. Ada yang warna ungu, warna hijau dan warna merah berduri yang memiliki kekuatan masing-masing. Mereka itu ada di tubuh para preman atau para geng secara random bakal membantu para preman tersebut untuk mengalahkan jin ketika menemukan jin dimanapun keberadaan jin berada. Jadi di sini Fordepas tidak membiarkan para geng atau para preman itu sendiri untuk menangkap keberadaan atau menangkap tangan dewa karena mereka tahu tangan dewa atau pemilik tangan dewa tidak mudah untuk ditangkap. Itulah mengapa mereka mengirim para setan atau para spektre untuk membantu para anggota geng ataupun para preman di seluruh penjuru negeri. Ya, namun seperti yang kita ketahui bahwa di sini Fordepas gagal dan hampir seluruh anggotanya tewas dan dikirim kembali ke neraka karena mereka itu iblis. Jadi nggak bisa mati, dikirim kembali ke neraka oleh Jin sang karakter utama yang akhirnya pada akhirnya mendapatkan double God Hand di ending karena Azel memberikan tangan kirinya kepada Jin yang membuatnya akhirnya kembali bisa membuat Angra sang final boss atau sang dewa iblis yang akhirnya bangkit kembali ditidurkan dan kembali dikirim ke neraka. Inilah yang membuat akhirnya Fordepas gagal dan akhirnya bubar karena anggotanya semuanya telah tewas atau dikirim ke neraka. May the light of good shine on his soul through these God hands.